بسم الله الرحمن الرحيم. Ada beberapa syarat berkaitan dengan syarat i'tikaf. Yang pertama, i'tikaf itu harus dilakukan di dalam masjid. Hal tersebut berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Jangan kamu campuri mereka, istri-istrimu itu maksudnya jangan kalian menyetubuhi mereka ketika kamu beriktikaf di dalam masjid. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Yang kedua, masjid yang dimaksud adalah masjid tertentu saja. Iktikaf tidak dilakukan pada semua masjid. Pembatasan ini disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, yaitu Nabi SAW bersabda, "La i'tikafa illa fil masajidits thalathah." Tidak ada iktikaf kecuali di 3 masjid. Hadis ini dinilai sahih dan benar riwayatnya. Dijelaskan oleh penulis yaitu Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Insaf fi Ahkamil I'tikaf. Ini pendapat beliau yang menyatakan bahwa masjid yang dimaksud hanya masjid tertentu saja. Dan ini merupakan pendapat sebagian ulama, di antaranya adalah Hudzaifah dan Sa'id bin Al-Musayyab atau Al-Musayyib. Mereka mengatakan tidak boleh i'tikaf kecuali di 3 masjid saja, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Namun, jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa disyariatkan juga i'tikaf di semua masjid. Meskipun mereka juga berbeda pendapat, apakah harus masjid jami', masjid yang besar yang di dalamnya dijalankan sholat Jumat, atau masjid-masjid yang lainnya. Masjid-masjid biasa juga masuk. Mereka berbeda pendapat tentang hal itu. Namun, jumhur ulama menyatakan boleh dan disyariatkan i'tikaf di semua masjid. Kenapa? Dalilnya apa? Karena dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang kita sebutkan tadi. "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Dan janganlah kamu mencampuri mereka ketika kamu beriktikaf di dalam masjid-masjid. Nah, masjid-masjid ini umum, mencakup semua masjid. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian penulis mengatakan syarat ketiga, yaitu disunahkan bagi orang yang beriktikaf untuk berpuasa. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang telah kita sebutkan sebelumnya. Ada beberapa hal yang boleh dilakukan oleh orang yang sedang beriktikaf. Yang pertama, keluar masjid. Orang yang beriktikaf dibolehkan keluar masjid untuk suatu kepentingan, atau mengeluarkan atau melongokkan mengeluarkan kepalanya dari masjid untuk dibersihkan atau disisir. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam terkadang memasukkan kepalanya ke kamarku, dan kamar beliau itu tepat di samping masjid. Sementara beliau tengah beriktikaf di dalam masjid, sementara aku berada di dalam kamarku, lalu aku pun menyisirnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, lalu aku membersihkannya. Antara diriku dan beliau terdapat pintu, sedang aku tengah haid. Aisyah radhiyallahu anha sedang haid. Selain itu, beliau tidak masuk rumah kecuali untuk suatu kebutuhan manusia jika beliau sedang beriktikaf. Ini menunjukkan boleh juga keluar kalau ada kebutuhan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Yang kedua, berwudu di dalam masjid. Orang yang sedang beriktikaf juga yang lainnya boleh berwudu di dalam masjid. Hal ini didasarkan pada ucapan seseorang yang mengabdi kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, Nabi SAW berwudu di dalam masjid dengan wudu yang ringan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Yang ketiga, mendirikan kemah kecil di bagian belakang masjid. Orang yang sedang beriktikaf boleh melakukan hal ini, karena Aisyah radhiyallahu anha pernah mendirikan sebuah tenda untuk Nabi SAW jika beliau beriktikaf, dan yang demikian itu
atas perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Sahihul Bukhari. Yang keempat, menggelar karpet atau tempat tidur di dalam kemah. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya jika beliau melakukan i'tikaf maka digelarkan untuk beliau sebuah karpet atau tempat tidur di balik tiang. Disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Kemudian, apabila seorang wanita beriktikaf, apa hukumnya? Dan bolehkah dia berkunjung mendatangi suaminya yang sedang beriktikaf di dalam masjid? Yang pertama, seorang wanita boleh mengunjungi suaminya yang tengah beriktikaf. Begitu pula sang suaminya pun diperbolehkan untuk mengantarnya sampai di pintu masjid. Safiyah radhiyallahu anha bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beriktikaf pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian aku datang mengunjungi beliau pada malam hari. Saat itu di sisi beliau sudah ada beberapa istrinya, lalu mereka pun pergi. Maka aku berbicara dengan beliau beberapa saat. Selanjutnya aku berdiri untuk kembali. Beliau bersabda, "Jangan tergesa-gesa, biar aku mengantarmu." Kemudian beliau berdiri bersamaku untuk mengantarku ke tempat tinggal Safiyah yang berada di rumah Usamah bin Zaid. Sehingga ketika sampai di pintu masjid yang tidak jauh dari pintu Ummu Salamah, tiba-tiba ada 2 orang dari kaum Ansar yang melintas. Ketika melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kedua orang itu mempercepat jalannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan tergesa-gesa. Sesungguhnya dia adalah Safiyah binti Huyai." Keduanya menjawab, "Maha suci Allah, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya syaitan itu berjalan dalam diri manusia seperti aliran darah. Sesungguhnya aku khawatir syaitan itu akan mencampakkan kejahatan dalam hati kalian berdua," atau beliau bersabda mencampakkan sesuatu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, seorang wanita boleh beriktikaf bersama suaminya ataupun beriktikaf sendirian. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf pada 10 malam terakhir bulan Ramadan sampai akhir hayatnya. Sepeninggal beliau, istri-istrinya pun beriktikaf. Takhrij hadis ini telah kita sebutkan sebelumnya. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala berkata, di dalam hadis tersebut terkandung dalil yang menunjukkan diperbolehkannya wanita beriktikaf. Tidak diragukan lagi bahwa kebolehannya itu dengan syarat ada izin dari walinya. Selain itu, jika keadaannya aman dari fitnah, serta tidak berduaan dengan laki-laki. Karena adanya banyak dalil mengenai hal tersebut dan kaidah fiqhiyah, yaitu menghindari kemudaratan harus lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.